أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا رب زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطلا باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه إخواني في الدين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita. Kita akan membahas tentang beberapa pesan-pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Ya, insyaallah kita bisa mengambil pelajaran dan manfaat, terutama sebagai bekal panduan hidup kita di akhir zaman seperti sekarang ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya berbicara masalah ibadah hadirin sekalian, tetapi juga Nabi berbicara masalah hal-hal yang gaib yang waktu itu tidak terjadi tapi terjadi di masa akan datang, yang termasuk akhir zaman seperti yang kita saksikan sekarang ini, yaitu berupa fitnah-fitnah yang besar, fitnah umum, fitnah yang bergelombang, sebagaimana dikabarkan oleh Hudzaifah ibn Yaman kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa arda, bahwa akan terjadi fitnah yang bergelombang, fitnah yang besar sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan dalam hadisnya, tu'radul fitan 'alal qulub kal hasir 'udan 'udan fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuktatun sauda wa ayu qalbin anqaraha nukita fihi nuktatan bayda hatta tasira ala qalbaini ala abyad misl as-safa fala tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ard wal akhar aswad murbaddan kal kus mujakhayan la ya'rifu ma'rufan wa la yankiru munkaran illa ma ushriba min hawa. Dikatakan di sini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dilekatkan fitnah pada hati manusia, ya, seperti tikar yang dilekatkan dipintal sehelai demi sehelai, seutas demi seutas. Jadi fitnah itu masuk ke hati manusia sedikit demi sedikit, sebagaimana orang, hadirin sekalian, melekatkan sehelai demi sehelai daripada tikar itu sampai kemudian menjadi banyak. Maka hati manapun bila telah tercampur, ya, kena fitnah, dia menerima fitnah itu, maka digoreskan padanya titik hitam. Satu fitnah, titik hitam. Dua fitnah, dia masuk dalam hatinya menjadi dua titik hitam, tiga titik hitam, seterusnya, ya. Sebaliknya, hati yang mengingkari, menolak fitnah, kata Nabi, digoreskan padanya titik putih di hatinya. Setiap dia menolak fitnah, putih bersih hatinya. Sehingga manusia terbagi menjadi dua hati di sini. Yang pertama, hati yang putih seperti batu marmer yang halus putih. Ketika itu fitnah tidaklah membahayakannya sepanjang langit dan bumi masih tegak. Artinya kalau orang hatinya itu putih bersih, maka fitnah apapun tidak mungkin mempengaruhi hatinya, ya, selama masih ada langit dan bumi. Ketika itu fitnah
Sebaliknya, sedangkan kalau hatinya hitam kelam, hadirin sekalian, seperti cangkir yang kebalik, ia tidak mengenal lagi yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang mungkar, kecuali apa yang sudah terasuki oleh hawa nafsunya. Nah, ini sangat bahaya sekali. Di sini Nabi menyuruh kita sebagai umatnya untuk mewaspadai fitnah. Ya, fitnah umum, fitnah besar. Ya, dalam sejarah hadirin sekalian, kita pernah membaca bagaimana terbunuhnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu di tangan seorang musuh, ya, sejati, musuh umat Islam, orang Majusi, Fairuz Abu Lu'lu'ah. Ya, ketika dia salat subuh dibunuh hadirin sekalian dengan membabi buta, menusuk berapa kali dengan pisau yang diberikan racun, ya, di pisau tersebut. Tentunya luka parah, tapi Umar meninggal sebagai syahid. Sebagai apa? Syahid, karena dia pernah berdoa, ya Allah, berikan aku kematian sebagai syahid tapi di negeri nabimu ini, ya, dan aku mati di negeri nabimu ini. Ternyata dikabulkan. Waktu itu di zaman Umar bin Al-Khattab, hadirin sekalian, sangat sulit ya untuk mati di Madinah, sulit. Kenapa? Karena Umar mengerahkan tentara membuka negeri-negeri jauh dari Madinah, Persia, Romawi, ya, sangat sulit untuk mati syahid di mana? Di Madinah. Tapi karena keikhlasan dia dalam berdoa, ya, ketakwaan dia kepada Allah, dikabulkan doanya, dia mati syahid. Sehingga Umar bin Khattab bukanlah seorang khalifah yang mati terhina, tapi justru dia mendapatkan kemuliaan. Orang yang mati syahid memiliki keutamaan-keutamaan, hadirin sekalian. Nah, itulah fitnah. Tentunya sebab fitnah itu banyak sekali. Yang di sini maksudnya fitnah keburukan-keburukan itu banyak sekali, hadirin sekalian, terutama makar musuh. Makar apa? Musuh-musuh Islam. Ya, di mana mereka ingin merusak umat Islam, merusak pemuda-pemudi Islam. Ya, mereka tidak menginginkan orang Islam itu mengerti tentang agamanya, melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka rusak, terutama saat ini mereka rusak dengan media ini, melalui media luar biasa. Dirusak dengan berbagai macam tampilan, ya, fenomena luar biasa, hadirin sekalian, sehingga terfitnah pemuda-pemudi muslim dengan media ini, dengan internet ini dan yang lainnya. Ya. Kemudian hadirin sekalian, kenapa orang itu terkena fitnah? Karena kebodohan. Bodoh dalam masalah agama. Dan Nabi SAW sudah memberikan kepada kita informasi akan tersebar kebodohan, akan tersebar zina, akan tersebar minuman-minuman khamr di masyarakat muslimin di akhir zaman. Fitnah yang luar biasa sekali, ya, di mana dikatakan oleh Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencabut ilmu langsung dari hati manusia, mencabut ilmu agama ini, tidak, tetapi biqabdil ulama. Allah mencabut ilmu dengan mematikan apa? Ulama. Akhirnya ulama itu banyak yang mati, yang ngerti agama banyak yang mati. Akhirnya manusia mengambil orang-orang bodoh sebagai pemimpin. Sudah tahu bodoh, tapi dipilih sebagai apa? Pemimpin. Sehingga pemimpin ini, hadirin sekalian, sesat dan menyesatkan. Ya, inilah yang membuat fitnah di kalangan umat Islam. Sudah tahu bodoh, dipilih sebagai apa? Pemimpin. Ini fitnah besar, hadirin sekalian. Nah, karena kebodohan itulah kemudian banyak orang menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hadirin sekalian, bagaimana kita ini keluar daripada fitnah? Nabi SAW sudah memberikan kepada kita panduan-panduan, terutama orang-orang atau umatnya yang hidup di akhir zaman, agar mereka kembali kepada kitab Allah, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, kembali kepada Quran. Musuh-musuh Islam ingin agar kita jauh daripada Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ibrahim ayat 1,
kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ila nur. Inilah kitab yang kami turunkan kepada Muhammad ini, ya, dengannya kamu akan mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju apa? Cahaya, nur, biidzni rabbihim ila siratil azizil hamid, ya, menuju jalan Rabb yang maha perkasa lagi maha terpuji. Jadi Al-Quran ini hadirin sekalian, kalau kita baca, kita pahami, kita amalkan, merupakan makhraj, khairul makhraj, sebaik-baik jalan apa? Keluar. Anda terus baca Quran, bosan baca lagi, insyaallah kita turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, turun keberkahan, turun solusi-solusi. Ya, luar biasa Al-Quran ini bisa digunakan juga sebagai syifa. Tadi yang dibaca tadi oleh Imam, syifa wa rahmatul lil mu'minin, ya, syifa, obat mental dan obat fisik. Ya, salah satunya misalnya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah dikatakan ruqyah. Ruqyah itu bisa kita gunakan sebagai apa? Ruqyah. Kita ruqyah dengan baca surah apa? Al-Fatihah. Orang yang sakit itu kita baca 7 kali atau 10 kali. Sebagaimana sahabat Nabi membacakan orang yang sakit, ya, surah Al-Fatihah dan sembuh. Hadirin sekalian, dan dibenarkan oleh Nabi bahwa surah Al-Fatihah ini merupakan ruqyah. Ya, begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat-ayat yang pertama itu Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim, itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Anda jangan ragu terhadap Al-Quran, ya, ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin. Siapa mereka yang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib, beriman kepada Allah. Allah gaib, hadirin sekalian. Itulah yang paling penting. Ya, terkadang hadirin sekalian, orang itu enggak takut kepada yang gaib, kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru takwa itu takut kepada yang gaib, terutama di saat sendiri bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dia. Ya, maka barang siapa yang takut kepada yang gaib, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat dan mereka menginfakkan yang telah Allah berikan rezeki kepadanya, kemudian juga mereka beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan mereka juga beriman dengan hari kiamat, yakin mereka lah di atas petunjuk dari Allah dan mereka lah orang-orang yang sukses. Nah, ini hadirin sekalian, jalan agar kita terhindari fitnah yang dahsyat ini. Ya, karena fitnah itu ada dua macam, kata Nabi. Ada fitnah syubhat, ada fitnah apa? Syahwat. Fitnah syubhat itu fitnah apa? Pemikiran yang menyesatkan. Dan banyak orang masuk dalam fitnah syubhat ini. Hadirin sekalian, dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, bingung dia ini, sehingga menyimpang. Ya, misalnya dalam sejarah fitnatul khawarij, enggak ada zaman sahabat, tidak ada sahabat yang ikut kelompok khawarij itu. Ya, mereka mempunyai pemikiran bahwa orang yang berbuat dosa besar itu kafir. Orang yang berbuat dosa besar itu apa? Kafir. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, dosa besar dibagi menjadi dua. Ya, ada yang pelakunya sudah kafir memang. Kalau dia misalnya berbuat syirik tidak bertobat, atau murtad, ya, atau nifak tapi nifak i'tiqadi, dia tidak bertobat, maka ini hukumnya kafir. Ya, tapi ada dosa besar yang tidak dikafirkan, tapi pelakunya terancam siksa kalau enggak bertobat. Misalnya berzina, dosa besar. Homoseksual, dosa besar. Ya, lesbian, apalah seperti itu. Kemudian minum khamar, dosa besar.
membunuh dosa besar, tapi tidak dikeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, karena kita yakin bahwa Allah itu Ghafur, Allah itu Tawwab, Maha Pengampun dan menerima apa? Taubat. Tapi bagi pemikiran Khawarij tidak ada. Ya, kafir nanti di mana? Akhirat, masuk neraka selamanya. Yang mencuri, yang berzina, yang membunuh orang, kafir dan apa? Masuk neraka selamanya. Mereka meniadakan sifat Allah Ghafur dan Rahim. Ghafur, Rahim dan At-Tawwab, yang menerima taubat, yang mengampuni. Ya, mereka meniadakan seperti itu. Dan akhirnya kelompok Khawarij ini begitu mudah untuk mengkafirkan yang tidak sepaham dengan kelompoknya dan bersifat radikal, suka memberontak. Ya, ciri khas kelompok Khawarij suka memberontak. Hadirin sekalian, dan sepanjang sejarah seperti itu. Padahal pemberontakan itu banyak sekali mafsadatnya. Ya, banyak sekali beberapa orang-orang di Irak, ya di Syam memberontak, akhirnya dijatuhkan juga. Kalau enggak kalah, dia menang, kemudian dijatuhkan, dibunuh juga. Tidak ada maslahat sama sekali untuk dunia maupun akhirat. Memberontak, hadirin sekalian. Walaupun yang mengerjakan wali-wali Allah. Makanya perselisihan antara Ali dengan Muawiyah, Aisyah dengan Ali bin Abi Thalib, perang Jamal, perang Siffin yang mengakibatkan banyak korban, ratusan ribu para sahabat meninggal dunia. Ya, ada juga yang tidak terlibat fitnah, tidak mau perang, selamat mereka. Dan perang ini enggak dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun yang berperang itu orang-orang yang bertakwa, yang terbaik, enggak dipuji sama Allah. Hadirin sekalian, yang dipuji itu adalah ketika Ali memerangi apa? Khawarij, dipuji sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadirin sekalian. Nah, ini patut kiranya kita ini mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan mudah untuk memberontak. Lihat maslahat mafsadanya. Bahkan Nabi mengatakan, kalau kau melihat pemimpinmu, kamu gak suka sama dia. Bahkan qulubuhum qulub syayatin fi jusmanil insan, hatinya hati setan tapi berbodi manusia. Pemimpin lu, kamu tahu itu, kamu ingkari itu. Jangan nurut dalam hal yang buruk, tapi dalam hal baik tetap kamu ikuti. Dalam hal yang buruk bukan berarti kamu memberontak. Ada sahabat, bagaimana ya Rasulullah kalau mendapatkan pemimpin seperti itu? Hatinya setan, bayangkan. Hatinya setan, berbadan apa? Manusia. Kata Nabi, la, selama dia sholat, kamu nurut sama dia. Walaupun dia mengambil hartamu, memukul kamu, berbuat zalim, turuti. Kenapa hadirin sekalian? Karena pemberontakan itu mengakibatkan kehancuran secara massal. Ya, dan itu kita bisa baca bagaimana di Suriah itu luar biasa. Apa hasilnya? Ya, yang memberontak pemerintahnya semuanya rugi semuanya. Mati dalam jumlah yang besar. Ya, kalaupun membangun sekarang ini, berapa biayanya membangun kembali negeri hancur sudah. Ya. Apakah dipuji seperti ini? Hadirin sekalian. Ya, padahal dulu negeri Suriah bagus. Walaupun pemimpinnya zalim misalnya, masih enak, ya kan? Begitu. Masih mending daripada sekarang ini. Perpecahan luar biasa, ini fitnah juga perpecahan. Ya, akan terjadi perpecahan di antara umat Islam, itu fitnah juga, hadirin sekalian. Sebagaimana Nabi mengatakan, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 golongan finnar, hanya satu yang masuk surga. Siapa yang mengikuti aku dan sahabatku. Ada hadis yang lain, al-jamaah. Al-jamaah di sini yang mengikuti Nabi dan mengikuti apa? Rasul, sahabat-sahabatnya. Al-jamaah walaupun jumlahnya sedikit. Walaupun jumlahnya sedikit, hadirin sekalian. Kalau jumlahnya banyak tidak mengikuti Nabi, percuma. Ya, karena dalam Al-Qur'an itu
jangan kamu ikuti walaupun jumlahnya mereka banyak. Ya, kebanyakan mereka itu orang-orang yang berbuat syirik. Nah, ini fitnah yang melanda umat Islam sekarang ini. Ya, perpecahan, berkelompok-kelompok, golongan-golongan. Awalnya sih buat ormas bagus ya, untuk supaya dakwah ini mudah, kan begitu ya, untuk gotong royong. Tapi kemudian menjadi fanatik. Masing-masing kelompok fanatik terhadap apa? Kelompoknya masing-masing. Nah, ini susah untuk disatukan, hadirin sekalian. Ya, dan mengkultuskan pemimpin. Termasuk Syiah itu. Syiah ini fitnah juga besar. Karena hasad, iri hati, dendam terhadap umat Islam. Ya, ini golongan bentukannya orang Yahudi, namanya Abdullah bin Saba. Dari Yaman, kulit hitam, pura-pura masuk Islam di Mekah. Kemudian membuat heboh, mengadu domba orang, memprovokasi, dan dia pinter ngomongnya itu. Ya, pendeta Yahudi, hadirin sekalian, pinter. Ya, sehingga banyak orang-orang yang mu'allaf ini terprovokasi. Ya, bagaimana mereka memfitnah Utsman KKN. Ya, sampai ada yang menyembah Ali. Katanya Ali, aku bukan Tuhan. Ditangkap mereka itu. Tidak, kamu Tuhan ya wahai Ali, Tuhan. Dibakar hidup-hidup sama Ali. Hadirin sekalian, memang ini dari orang Yahudi, mengkultuskan pemimpin mereka luar biasa, melebihi daripada Nabi sekalian. Mereka seperti apa? Tuhan. Hadirin sekalian, nah ini fitnah dan banyak pengikutnya. Jangankan orang kita Indonesia, orang Arab pun ngikuti Syiah, bayangkan. Orang Arab, ya, fitnah besar sekali. Apalagi selain Arab, ya, mudah. Padahal menyesatkan, mengkafirkan hampir seluruh para sahabat, kecuali beberapa orang saja. Orang Syiah meyakini bahwa setelah Rasulullah mati semua sahabat murtad. Bayangkan. Dan mereka meyakini bahwa Allah tidak tahu apa yang dikerjakan oleh hambanya. Setelah terjadi baru tahu Allah. Ya, ini pemahaman tidak dikenal di zaman sahabat, hadirin sekalian. Tidak ada seperti ini. Di awal-awal generasi pertama tidak ada seperti ini. Muncul di akhir sahabat. Ya, dari mana? Dari di luar Islam. Akidahnya dari luar Islam. Fitnah. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah selamat, berpegang teguh dengan dari Nabi selamat. Ini tidak berpegang teguh dengan sunnah, bodoh dalam masalah agama, tidak selamat. Fitnah apa? Qadariyah. Ya, fitnah Qadariyah. Kelompok Qadariyah ini kelompok yang ingkar takdir. Sebetulnya tidak harus menggunakan Qadariyah. Biasanya itu Qadariyah itu percaya sama apa? Takdir. Ini justru anti, seharusnya anti takdir. Justru menamakan Qadariyah ini agak aneh. Tapi pada kenyataannya mereka menolak takdir Allah. Tidak ada hubungan antara Allah dengan manusia itu. Manusia ya punya naluri sendiri, kehendak sendiri, enggak ada dengan takdir Allah, enggak ada urusannya. Allah sendiri, manusia sendiri. Ya, Allah menciptakan amalnya sendiri, manusia menciptakan amalnya sendiri. Itu menurut apa? Qadariyah. Makanya kata Rasulullah, Qadariyah dijuluki apa? Majusi hadir ummah. Majusinya umat ini. Kenapa? Karena orang Majusi meyakini dua pencipta, khaliqain, dua pencipta. Pencipta pertama adalah cahaya. Menurut mereka segala kebaikan dari Tuhan cahaya. Yang kedua adalah pencipta kedua adalah dhulumat. Segala keburukan dari Tuhan apa? Kegelapan itu. Makanya Rasul mengistilahkan Qadariyah majusi hadil ummah. Kalau mati tidak usah di takziah, kalau sakit tidak usah Pak dikunjungi. Ya, ketika Abdullah bin Umar, di akhir hidupnya Abdullah bin Umar, datang seseorang berikan kabar, ya Abdullah bin Umar, sahabat Nabi, di Irak muncul kelompok ingkar takdir. Begini. Maka dia mengatakan, sampaikan nanti kalau kamu ke Irak
bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Selesai sudah. Ini bukan dari Islam. Hadirin sekalian. Dan Qadariyah mengambil dari Jahmiyah, mengambil dari Asy'ariyah, akidahnya mengambil dari Mu'tazilah. Ya, rusak. Memahami agama dengan logika saja. Filsafat. Merusak, hadirin sekalian. Tidak pakai Quran, tidak pakai hadis. Makanya kalau agama, bicara agama nggak pakai Quran, nggak pakai hadis, hanya logika saja, sesat ya. Harus berpedoman dengan Quran dan hadis. Maka aneh, banyak tokoh-tokoh mengecam, lihat kelompok itu dikit-dikit kembali Quran kepada hadis, ini tanda Wahabi. Tanda kelompok radikal ini. Dikit-dikit disuruh kembali kepada Quran dan hadis, Quran hadis. Hati-hati ini. Ini kelompok radikal kata. Bayangkan fitnah, hadirin sekalian. Justru orang yang kembali kepada Quran hadis ini kemudian disalahkan. Ya, mereka musuh-musuh Islam ini mendoktrin ya beberapa tokoh-tokoh Islam agar dijauhkan umat Islam dari Quran dan hadis. Yaitu orang-orang liberal, orang-orang sekuler, orang-orang yang berpaham pluralisme agama seperti itu. Mereka mengatakan ayat-ayat yang berkaitan dengan surga dan neraka, azab kubur, Isra Mi'raj sudah enggak relevan lagi sudah. Enggak usah dipakai sekarang ini. Kalau dipakai tambah bodoh umat Islam ini. Jauh dari orang kafir nanti ilmunya. Ngomong seperti itu mereka. Ngomong seperti itu. Ya, akhirnya mereka menghalalkan LGBT, menghalalkan apa lagi? Nikah beda agama, tidak apa-apa itu hak asasi manusia. Bayangkan dengan hak asasi manusia. Ya, berarti kalau hak asasi luas sekali. Ya kita memerangi kamu juga asasi manusia, hak kita juga memerangi kamu, kan begitu ya. Hadirin sekalian. Nah ini luar biasa fitnah yang berkembang sekarang ini. Fitnah dari orang liberal, fitnah dari orang-orang pluralisme agama. Ya, fitnah Islam Nusantara berwarna-warni, Islam itu boleh, adat ini. Walaupun yang syirik-syirik boleh, bayangkan. Mengerikan sekarang ini. Mereka dikasih dana tokoh-tokoh ini, ngambil uangnya saja, tapi merusak tatanan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita hadirin sekalian disuruh kembali kepada Quran dan hadis. Banyak belajar tentang agama ini, kembali kepada ulama. Ya, kembali kepada siapa? Ulama. Kemudian istiqamah di jalan Allah. Memang tidak mudah. Istiqamah itu apa artinya? Konsisten, komitmen dalam kebaikan, terus dalam kebaikan. Cari teman yang baik, suka ke masjid, ya, bertakwah kepada Allah, menjalankan yang wajib, menjauhi dosa. Ini istiqamah. Ya, kalau kita tidak seperti itu, menyimpang, hadirin sekalian. Ya, berapa banyak dulunya baik tapi kemudian menyimpang karena fitnah syahwat. Tadi itu fitnah syubhat, pemikiran. Ada yang kedua fitnah syahwat, uang, harta, tahta, jabatan itu, wanita. Ya, jabatan, berapa banyak gara-gara jabatan menipu, pergi ke dukun. Apalagi tahun-tahun politik seperti ini. Pergi ke dukun politik, sampai dukun ada dukun politik, bayangkan. Ya, bagaimana Pak Dukun? Kira-kira saya ini jadi enggak untuk menjadi anggota dewan? Berapa persen perkiraan? Dukun langsung mengatakan bisa. Kata siapa enggak bisa? 95%. Tapi duitnya dulu mana? Ditipu sama dukun, hadirin sekalian. Miskin orang-orang seperti ini. Ya, kalau menjabat pun berbuat zalim, semaunya, bebas berbuat zalim. Ketika masa-masa kampanye dekat dengan rakyat, ketika jadi enggak dipikir rakyat sudah. Ya, itulah yang terjadi, fitnah, siasa. Ya, siasa politik praktis sekarang ini seperti itu. Ada yang mengatakan kalau kita enggak politik kita akan dihabisi.
Buktinya banyak teman-teman kita yang berpolitik ya ujung-ujungnya seperti itu dari dulu, hadirin sekalian. Ribut, ndak bersatu. Padahal mereka sudah berpolitik, tetap kalah. Padahal ngomong apa? Kalau kita nggak berpolitik, kita akan dikuasai orang kafir. Ya betul memang. Tapi Anda berpolitik dari dulu ya begitu saja. Karena Anda mengikuti sistem mereka. Politik praktis ini. Makanya kata Syekh Muhammad bin Al-Albani, fa inna siyasah, politik itu meninggalkan politik sekarang. Cara berpolitik itu apa? Meninggalkan politik sekarang. Sampai dia mengatakan seperti itu, sebel dia. Ya. Itulah politik, meninggalkan politik sekarang ini. Maksudnya politik praktis ini. Ya. Politik seperti itu, hadirin sekalian, tidak bisa menang umat Islam. Sekarang berpecah belah partai-partai. Ya, cuma kita berharap mereka bersatu. Tapi tidak mudah karena ini sistem mereka yang pegang. Nah, itulah yang digambarkan oleh Nabi, fitnah-fitnah akhir zaman. Kalau kita tidak istiqamah, hadirin sekalian, kita akan menyimpang sebagaimana Nabi mengatakan dalam riwayat Muslim, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lail mudlim. Segera kalian beramal saleh. Cepat-cepat sudah ada kesempatan ke masjid, salat berjamaah. Mumpung ada waktu, ada kesehatan, ada kesempatan, ya sebelum datang fitnah-fitnah, kata Nabi, seperti potongan malam yang gelap gulita. Bisa jadi orang itu paginya mukmin, sorenya jadi kafir. Bisa jadi juga sorenya baik mukmin, paginya menjadi kafir. Ya bi'udinahu bi'aradun minad dunya, dia menjual agamanya dengan dunia yang sedikit. Sampai Nabi mengatakan seperti itu. Hadirin sekalian, padahal baik itu anak murtad, bayangkan. Ya, ada enggak zaman sekarang seperti itu? Nah, ini bahaya hadirin sekalian. Ya, kita diingatkan Cianjur itu berapa yang mati? 300 lebih. Ya, belum yang hilang. Ya, semoga mereka diberikan kesabaran. Tapi ulama sepakat, manazalal bala illa bidzanbin. Tidak turun bala musibah kecuali karena dosa. Ya, ternyata ada informasi di sana banyak praktek LGBT itu banyak sekali. Padahal dulunya katanya Cianjur itu orang-orang baik. Ya, orang baik masih banyak, buktinya lainnya hancur, masjid-masjid yang selamat. Masjid selamat, lainnya hancur. Hadirin sekalian, tidakkah kita ini berfikir dengan kejadian ini? Yang sering sholat subuh selamat, yang sering ke masjid selamat, masjidnya selamat. Yang enggak sering masjid kena dikubur hidup-hidup. Mungkin juga anak-anaknya, khawatirnya keturunannya rusak. Bahaya ini. Ya. Jadi ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka mengatakan ini karena geser lempengan apa, teori itu. Ya, faktanya sudah seperti itu. Hadirin sekalian, tidak hanya 1-2 kali, berkali-kali tiap hari sampai sekarang ini. Namanya gempa terus menggetarkan hati mereka. Terus tiap pagi, tiap malam, bayangkan. Ya, tidakkah kita ini bertobat, hadirin sekalian? Tidakkah kita ini sadar? Ya, cukup sudah. Mari hijrah sudah. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, habis lagi. Ya, terus daerah Jawa Barat, pesisir itu gempa terus sekarang ini. Ya, seharusnya negeri muslim, masya Allah, jauh dari gitu-gitu. Berarti ada dosa, ada kesyirikan, ada kemungkaran yang luar biasa di sana. Nah, inilah hadirin sekalian, ini fitnah akhir zaman, datang musibah-musibah. Ya, bagi orang mukmin musibah itu pelajaran. Musibah itu apa? Pelajaran besar. Yang selamat jadikan sebagai pelajaran. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali. Makanya takdir Allah itu baik. Kepada siapapun baik. Tidak ada buruk dari Allah, tidak ada yang buruk. Ya, yang buruk itu dari sisi manusia. Kata Nabi, antu'mina bil qadar khairihi wa syarri. Kamu beriman dengan takdir Allah yang buruk dan apa? Yang baik.
Kalau Allah tidak ada yang buruk. Yang buruk disandarkan ke manusia. Semuanya baik. Kelihatannya buruk tapi ada maslahat untuk yang lain. Ya, gempa bumi buruk sampai banyak yang mati kan. Menurut manusia buruk musibah. Tapi ada pelajaran bagi yang lain, mengambil apa? Ibrah. Enggak takut kita ini nanti kayak di Cianjur akhirnya. Dan azab Allah itu, peringatan Allah enggak bisa diterka-terka, enggak bisa. Ya, diprediksi enggak bisa. Di saat orang lagi enjoy, lagi istirahat, brek sudah. Ya. Hadirin sekalian. Jadi kita ini sudah mulai berfikir, sudah mulai bertaubat kepada Allah, jangan macam-macam. Ya, mari kita banyak istighfar. Orang yang penduduknya banyak istighfar, namanya musibah akan dihilangkan. Perbanyak mengucapkan astaghfirullah, astaghfirullah. Salah sedikit, dosa sedikit, langsung astaghfirullah. Sebelum tidur ucapkan apa? Astaghfirullah. Terus istighfar. Allah tidak mengazab kalau penduduk negeri itu beristighfar. Hadirin sekalian, artinya bertaubat dengan taubat yang nasuh. Sudah mulai bertaubat. Ya, begitu banyak maksiat di negeri ini. Diingatkan dengan gerhana, masih maksiat saja, terus menerus. Ya, diingatkan Cianjur, nggak tahu lagi mana lagi nanti. Hadirin sekalian. Nah, itulah peringatan ini, peringatan. Tidak ada yang tahu gempa bumi ini akan kemana lagi. Ya, jadi mari kita banyak istighfar, kita terus penuhi masjid-masjid ini untuk beribadah kepada Allah agar dijauhkan dari musibah-musibah, gempa bumi, longsor, kecelakaan. Hadirin sekalian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, ada pertanyaan? Barangkali ada yang mau bertanya? Silahkan. Masih lama tak? Iya, jadi hadirin sekalian, itulah pesan-pesan Nabi yang kita bacakan tadi agar kita mewaspadai fitnah. Ya, fitnah tadi ringkasnya ada berapa macam? Dua. Fitnah apa? Syubhat. Fitnah dalam agama ini yang paling besar, musibah dalam agama ini paling besar. Sampai Nabi berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan musibah ini dalam agama kami. Ya, kalau orang diuji harta masih bisa bertahan. Artinya dia kurang gitu ya. Selama imannya tinggi enggak ada masalah. Bahkan Nabi mengatakan, aku enggak takut kalau umatku itu fakir, enggak takut. Ya, masih bisa bertahan orang-orang fakir ini. Yang aku takutkan ya tadi itu fitnah syubhat. Karena fitnah syubhat ini bisa kufur, bisa jadi munafik, bisa menjadi musuh Islam. Hadirin sekalian, gara-gara harta ini kemudian orang bisa membela yang bayar, bukan membela apa? Yang benar. Ya, membela orang-orang kafir, bayangkan, dibela gara-gara dikasih apa? Uang, menjual agamanya. Dia sekolah SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, kemudian jadi musuh Allah, bayangkan. Ya, tambah bodoh dia, ngeri. Hadirin sekalian, jadi maling. Ya, buat apa sekolah mulai kecil kalau jadi maling besarnya? Jadi perampok, jadi koruptor. Enggak usah sekolah saja. Ya, belajar Quran saja sudah. Buat apa sekolah capek-capek? Ketika sudah jadi pejabat, korupsi luar biasa. Ya, fitnah hadirin sekalian, fitnah jabatan, fitnah wanita juga, fitnah wanita. Ya, jadi adanya wanita fitnah bagi laki-laki, laki-laki fitnah bagi apa? Wanita sekarang ini.
mudah kita mengakses apapun di HP ini. Ya, luar biasa fitnah wanita. Nabi SAW mengatakan, "Ma taraktu ba'di fitnatan adharru 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan fitnah yang paling besar bagi rijal, bagi laki-laki, kecuali fitnah apa? Perempuan. Fitnah perempuan. Kalau dalam sejarah Anda lihat bagaimana hancurnya Khilafat Utsmaniyah Turkiya. Orang-orang Yahudi mengirim wanita-wanita yang cantik ke amir-amirnya mereka itu. Punya misi, wanita digunakan untuk senjata, hadirin sekalian. Betul kata Nabi SAW. Ya. Begitu juga yang bunuh Ali bin Abi Thalib. Padahal dia itu Abdurrahman bin Muljam. Ya, ahli ibadah, qari Quran, guru Quran, salat di salat jamaah di masjid, saf awal. Berubah pikirannya, kena syubhat, kena fitnah wanita. Ya, dia menikah dengan seorang wanita di mana wanita ini dulu pernah familia atau apa dibunuh sama Ali, perang. Ya, dia dendam sekali. Akhirnya menyuruh siapa? Abdurrahman bin Muljam ini. Gara-gara apa? Wanita. Padahal dia ahli ibadah, hadirin sekalian. Tidak menjamin. Ahli ibadah dengan seorang alim beda. Abid sama alim beda. Kita pernah berbicara tentang hadis Nabi. Ada seorang yang membunuh 99 jiwa dan ingin bertaubat. Datang ke seorang abid. Ya Syekh, inni qataltu 99 nafsan, hal li min taubah? Ya Syekh, aku sudah membunuh 99 jiwa. Ada kesempatan untuk aku untuk taubat? Apa kata abid ini? Kif hada? Anta harami. Harami anta. 99 jiwa kamu bunuh. Ma fi taubah ya akhi. Neraka anda. Harami. Ya, langsung dipenggal sekalian syahid sama pembunuh ini. Fakamulat mi'ah, maka sempurna menjadi berapa? 100. Bayangkan, bunuh 100 orang. Kemudian dia mendatangi lagi seorang syekh. Ternyata ini seorang alim, ngerti agama, ngerti ilmu, ada ilmunya. Ya syekh, ini qataltu 100 nafsan. Wahai syekh, saya ini membunuh sudah 100 orang, 100 jiwa. Hal min taubah? Apakah aku ada kesempatan untuk bertaubat? Naam ya akhi, Allah Ghafur Rahim. Allah Ghafur Rahim. Kalau engkau bertaubat, Allah mengampuni dosamu. Lihat seorang alim, hadirin sekalian. Ya, tapi nasihatku, ukhruj min qaryatika. Keluar dari desamu sekarang. Fa inna ahlaha su', karena penduduknya buruk. Ini pengaruh ini desamu, teman-teman pengaruh. Kamu harus hijrah. Izhab ila qarya fulana fa inna ahlaha khair. Pergilah ke negeri sana. Tinggalkan sudah negerimu ini sudah. Sana masya Allah penduduknya ahlul khair, ahlus shalah, ahli ibadah. Oh gitu ya Syekh, Allah bisa mengampuni kamu. Ya, kenapa tidak? Kalau kebaikan amal saleh tetap di sisi Allah, tidak mungkin dipengaruhi sama sekali. Amal saleh yang kita kerjakan dengan ikhlas, dengan petunjuk Nabi, tetap di sisi Allah. Itu kebaikan kita. Tapi kalau keburukan kita, nggak tetap. Bisa jadi Allah ampuni. Betul tidak? Ya, nggak tetap. Bisa jadi Allah ampuni, tutup keburukan kita itu. Kalau kita bertobat, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang diganti keburukan mereka dengan apa? Kebaikan. Bayangkan, kalau orang bertobat, ya diampuni sama Allah, bahkan keburukannya dirubah menjadi apa? Kebaikan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kebaikan tetap tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa amma as-sayyi'at tataghayyar, bisa berubah. Kalau dia bertobat ditutup sama Allah. Kalau enggak bertobat ya sudah, dihisab nanti di hari kiamat. Sebagai keburukan dia, siap-siap dia masuk neraka, diazab atau diampuni sama Allah. Kalau dia bertobat, hadirin sekalian.
Nah, pentingnya taubat ini. Akhirnya pergi fulan ini, al-qatil ini, pembunuh, ke suatu desa. Enggak sampai di desa itu, mati di tengah jalan. Mati. Kifal. Terus bagaimana ini? Malaikat rahmat dan malaikat azab bertengkar. Bisa enggak seperti itu? Bisa, namanya makhluk, malaikat. Bisa, manusia aja bisa bertengkar. Orang yang alim. Malaikat rahmat dan malaikat azab berselisih. Ya, katanya malaikat rahmat, innahu qad taba. Dia sudah bertaubat, taubatan nasuha. Dia sudah bertaubat. Katanya malaikat azab, la, dia belum sempat menuju apa? Negeri yang dia tuju, mati di tengah jalan. Tidak bisa. Toib, kalau begitu kita ukur saja. Lebih dekat mana? Ke kampungnya yang asli atau ke negeri tujuannya? Maka diukur. Ternyata lebih dekat apa namanya? Tujuannya. Diampuni dosanya sama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, padahal membunuh. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jangan putus asa untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang penting cepat bertaubat. Cepat istighfar sebelum datang hukuman. Kan gitu ya. Jangan menentang Allah. Berbahaya sekali menentang Allah itu. Menentang Rasul, ajaran Rasul berbahaya. Ya, mereka yang mau menentang Allah, ya tunggu saja. Hadirin sekalian. Allah ini masih memberikan apa namanya? Muhlah, kesempatan. Ditunggu taubatnya. Ayo bertobat. Ayo. Tidak mau bertobat, ya datang musibah. Hadirin sekalian, ya maka tidaklah keburukan azab itu karena diri kita sendiri, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena diri kita sendiri. Ya, kita dikasih kehendak oleh Allah, dikasih kekuatan, kehendak untuk hijrah, untuk berbuat lebih baik, kan gitu ya. Dikasih kekuatan untuk kembali kepada Allah, tapi tidak kita laksanakan. Ya, maka kalau ada hukuman dikembalikan kepada diri kita. Kepada diri kita, hadirin sekalian. Nah, itulah di antara panduan hidup di akhir zaman seperti sekarang ini. Ya, yang pertama adalah menuntut ilmu, banyak menuntut ilmu, hadirin sekalian. Kemudian apa? Istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pilih teman yang baik. Pilih teman apa? Yang baik, karena teman buruk itu punya pengaruh yang kuat. Ya. Dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita sering baca surah Al-Fatihah itu. Satu ayatnya berbunyi, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalannya orang-orang Engkau beri nikmat. Siapa jalannya Engkau beri nikmat itu? Nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada, was-salihin. Kita minta jalannya mereka. Ghairil maghdubi waladdallin, bukan jalannya orang yang Engkau murkai dan jalannya orang yang sesat. Nabi mengatakan maghdub, orang yang dimurkai Yahudi. Dallin, sesat, Nasara. Ya, kenapa orang Yahudi dimurkai, dikutuk sama Allah? Dia tahu, ngerti, ada ilmu, ngerti yang hak, ngerti. Enggak usah diajari orang Yahudi. Hadirin sekalian, Nabi begitu ngomong sama orang Yahudi. Ya masyarakat Yahud, kalian tahu siapa aku? Kalian punya ilmu, enggak usah diajari. Soalnya kalian tinggal ngikuti aku. Nabi mengatakan begitu. Kalian tahu siapa aku? Manggil orang Yahudi di Madinah. Begitu. Tapi kalian tidak mengikuti aku. Kalian sudah tahu itu. Makanya dikutuk sama Allah SWT. Makanya kata Ibnu Qayyim, kalau ada umat Islam yang pintar, ngerti agama, tidak mau menjalankan, sama dengan apa? Yahudi. Yahudi, sekolah Islam, sekolah ini, ngerti, tapi tidak mau menjalankan, bahkan menyelisih. Oh Yahudi. Sifat apa? Yahudi ditiru.
Begitu juga orang Nasara. Orang Nasara itu beribadah tanpa ilmu. Gak faham dia, beribadah ngawur. Pokoknya ngawur, sedih nyanyi jereng-jereng. Ya, gembira nyanyi. Ya, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, anak Tuhan. Dari mana Nabi Isa tidak mengajarkan seperti itu? Nabi Isa bahkan Nabi Isa mengajarkan perempuan pakai jilbab, tidak boleh makan babi. Ajaran Nabi Isa itu. Dan untuk Bani Israel, ajaran Nabi Isa itu bukan selain Bani Israel. Untuk Bani Israel, bukan selain Bani Israel Injil itu. Makanya mereka dikatakan sesat karena ibadah tanpa ilmu. Sehingga kalau ada orang Islam yang beribadah tidak ada dasarnya, sama dengan siapa? Nasrani. Khusyuk ibadahnya tapi nggak ada dasarnya dari Nabi. Percuma. Berarti mengikuti Nasrani. Seperti itu. Jelas kan? Surah Al-Fatihah ini luar biasa sekali kandungannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.